Pria yang dikira miliarder tadi malam oleh semua orang, dan semua orang mencoba untuk menjilatnya. Ternyata hanyalah orang miskin yang tidak punya uang. Karena dia, semua orang merasa malu, dan keluarga Andersen kehilangan muka. Nathan, katakan padaku apa yang terjadi. Kamu datang untuk mengambil alih perusahaan tanpa menyelidiki apa yang terjadi. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Philip menggila. Adrian memarahi dengan marah, apa otakmu berisi kotoran? Apakah perusahaan ini ada hubungannya denganmu? John sangat marah, karena kamu, keluarga Andersen kehilangan muka. James dan Amanda bahkan menangis dan berkata, kenapa kami selalu berhubungan dengan pembuat masalah sepertimu? Jangan bermimpi terus, oke? Tolong realistis. Mempunyai menantu seperti kamu, adalah malapetaka 8 turunan. Jangan bilang kami mengenalmu lagi. Sejujurnya, Kirana sangat kecewa dengan Nathan. Hal ini lebih dari apapun yang telah dilakukan sebelumnya. Keluarga Andersen kehilangan muka. Bagaimanapun, keluarga Andersen juga memiliki status di Anhemia, tetapi diusir oleh penjaga keamanan. Nathan yang harus disalahkan atas semua ini. Kirana memelototi Nathan dan berkata dengan marah, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk rendah hati dalam melakukan sesuatu, jangan terlalu buru-buru, dan jangan selalu memikirkan sesuatu yang ilusi. Kamu telah mengecewakanku kali ini. Tidak membuat kakek bangga, malah membuat keluargaku malu. Tapi, tidak apa-apa. Mari kita lewati hidup kita dengan perlahan. Aku percaya pada kemampuanmu. Kirana mengubah topik pembicaraan dan menghibur Nathan lagi. Inilah yang disukai Nathan dari Kirana, kecewa tetap kecewa. Tapi selalu percaya padanya. Merupakan hal yang sangat membahagiakan memiliki seorang wanita yang percaya pada dirinya. Oke, aku akan mendengarkanmu nanti. Nathan tersenyum lagi, tapi jangan khawatir, aku akan mengembalikan Antra Group cepat atau lambat. Berhenti menyombongkan diri. Aku ingin menamparmu sampai mati. Adrian, Sadi dan yang lainnya semua sangat marah. Philip memperingatkan lagi, James perhatikan menantumu, dan nantinya kalian tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Andersen. Jangan melibatkan keluarga Andersen dalam masalah apapun. Semua orang di keluarga Andersen pergi dengan tergesa-gesa. James dan Amanda menatap Nathan, kamu benar-benar sampah. Setelah selesai berbicara, keduanya juga pergi. Kirana menghibur, Nathan, orang tuaku dan yang lainnya semuanya sedang marah, jangan pedulikan kata-kata mereka. Lagi pula, aku juga sedikit marah. Nathan tersenyum acuh tak acuh, tidak apa-apa, yang lalu sudah berlalu. Segera setelah Nathan dan Kirana pergi, sebuah Rolls-Royce custom made berwarna emas berhenti di depan gedung Antra Group. Derek Brin dan yang lainnya segera menyambut mereka, dan Derek Brin membuka pintu secara langsung. Seorang pria berjas putih keluar dari mobil, sepatu dan pakaiannya semuanya buatan tangan khusus dari luar negeri. Pria itu membenarkan posisi kacamata berbingkai emasnya dan berkata sambil tersenyum, Nathan dan Kirana sudah pergi. Pria itu tidak lain adalah Mario Garrett. Tuan muda Mario Garrett, mereka sudah pergi. Nathan seperti seekor anjing. Derek Brin tertawa. Sudut mulut Mario Garrett menyeringai, target selanjutnya Nathan dan Kirana. Nathan, aku akan memaksanya untuk melompat dari gedung seperti Jordan. Adapun Kirana, aku akan memaksanya untuk merangkak di tempat tidurku dengan patuh, dan mencari kenikmatan di selangkanganku. Derek Brin dan pengikut lainnya juga menunjukkan senyum sinis. Dalam 10 tahun terakhir, semua orang yang menjadi sasaran Mario Garrett berakhir tragis. Pria, siapapun yang menyinggung Mario Garrett akan dipaksa mati atau cacat.
Wanita, siapapun yang disukai Mario Garrett, tidak bisa lepas dari genggamannya. Derek Brin belum pernah melihat Mario Garrett menargetkan siapapun dengan begitu serius. Dia tahu bahwa Nathan dan Kirana akan berakhir. Mereka akan lebih buruk dari 6 tahun yang lalu. Derek Brin bertanya, Tuan Muda Mario Garrett, aku mendengar bahwa Nathan baru-baru ini beruntung. Dia telah bertemu Raja Perang Green Dragon berkali-kali, dan kali ini dia juga bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Ekspresi iri melintas di wajah Mario Garrett. Ya, aku juga iri, bisa melihat Dewa Perang Kunlun. Kita orang terkaya di Anhemia saja belum pernah melihatnya, tetapi dia bisa bertemu dengannya. Segera, dia berbalik dan berkata, tapi ketika dia bertemu denganku, itu adalah awal dari mimpi buruk. Benar saja, insiden memalukan dari keluarga Andersen ini menyebar ke seluruh lingkungan bisnis. Semua orang di keluarga Andersen tidak bisa mengangkat kepala mereka. Bahkan rekan-rekan unit Amanda dan James mencemooh mereka. Lingkungan Kirana juga menertawakannya. Semuanya karena Nathan. Untungnya, sudah tidak tinggal bersama James dan istrinya, jika tidak Nathan akan ditenggelamkan dengan ludahan. Meskipun menjadi lelucon, namun Nathan masih hidup, adalah yang terpenting bagi Kirana. Nathan berangkat pagi-pagi sekali, dan Kirana pergi bekerja seperti biasa. Ternyata Nathan datang ke pangkalan pelatihan Kirin. Hari itu, seluruh 80 tentara bayaran yang disewa oleh Edwin ditahan oleh Kirin dan dibawa kembali ke base pelatihannya. Karena orang-orang ini berguna bagi Nathan. Kedepannya pasti banyak masalah, tidak mungkin dia selalu menarik orang dari zona perang Anhemia. Nathan juga merasa merepotkan. Dia ingin mengatur tentara bayaran ini di sisinya, sehingga mudah digunakan. Ketika mendengar bahwa mereka akan dijadikan pengawal, Dewa Perang Kunlun, Iwan Howell dan tentara bayaran lainnya sangat bersemangat sehingga mereka hampir berlutut. Ketika mereka masuk dan keluar dari medan perang gurun, mereka semua tahu bahwa nama Dewa Perang Kunlun di Neslandia merupakan panutan di dunia militer. Berbuat sesuatu untuknya, adalah kebanggaan 7 turunan. Panglima, aku serahkan orang-orang ini. Dan, aku telah mentransfer beberapa tentara terbaik dari 10 zona perang. Aku akan melatih tim pasukan khusus lagi. Namun, aku membutuhkan tanda tangan persetujuan Panglima. Raja Perang Kirin bersandar di samping Nathan dan tersenyum. Kirin adalah orang yang tidak bisa diam, yang ingin melatih pasukan kapanpun dia punya waktu. Sini, aku tanda tangan. Ngomong-ngomong, Panglima, maukah kamu datang ke upacara pelatihan? Biarkan para bajingan ini mengagumimu. Nathan setuju. Kemudian, mengatur tentara bayaran ini. Nathan pergi. Setelah kembali ke Lakewood Gardens, dia menemukan bahwa Felicia ada di sana. Kamu tidak sekolah hari ini? Nathan bertanya dengan heran. Kelas itu membosankan, lagian aku sudah bisa. Aku sangat pintar. Felicia sedang minum yogurt, menunjukkan sepasang kaki jenjangnya yang putih mulus, dan berjalan di sekitar ruang tamu. Oh ya, orang tuaku akan datang ke Anhemia besok. Aku akan mengundang bibiku dan mereka untuk makan malam. Kakak ipar, kamu juga harus pergi. Felicia berkata sambil tersenyum. Oke. Nathan samar-samar mendengar bahwa keluarga kelahiran Amanda adalah keluarga besar. Pada awalnya, Amanda mengabaikan pertentangan keluarganya dengan memilih bersama James, yang membuat marah keluarga. 6 tahun lalu, keluarga Amanda bahkan tidak menghadiri pernikahan Nathan. Jadi Nathan belum pernah melihat Felicia sebelumnya. Di malam hari, James menelepon Nathan dan Kirana untuk ke rumah.
James memelototi Nathan, kejadian kemarin biarkan berlalu, tetapi besok kamu tidak boleh mempermalukanku, dan jika kamu mempermalukan lagi, aku akan mengusirmu. Melihat ini, Kirana bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, ada apa besok?" Nathan tersenyum, "Orang tua Felicia akan datang." "Hah? Kamu sudah tahu?" "Felicia memberitahumu." "Ya benar, mereka akan datang ke Anhemia besok. Mereka mengundang keluarga kita untuk makan malam," kata James. Amanda berkata dengan sungguh-sungguh, "Kirana, kamu tahu bahwa keluarga ibumu adalah keluarga besar. Keberadaan pamanmu sangat terpandang, jadi aku akan mengingatkan sekali lagi, jangan membuat kesalahan besok malam." "Mengerti, Bu." Kirana mengangguk. Nathan tersenyum acuh tak acuh, "Ayah, Ibu, bukankah cuma makan malam? Mengapa kalian sangat gugup?" "Bagaimana tidak gugup? Orang tua Felicia bukan orang biasa." James melihat keduanya dan bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa Felicia mengambil nama keluarga ibunya?" "Karena ibu Felicia, Rachel Garrett, berasal dari keluarga Garrett, sebuah keluarga kaya di Anhemia. Keluarga Garrett meminta Felicia untuk memakai nama ibu. Ternyata, pantas Felicia mengambil nama keluarga ibunya." Kirana mengetahuinya untuk pertama kalinya. Mata Nathan berkedip, dan dia diam-diam berkata, "Ternyata terkait dengan keluarga Mario Garrett. Sekarang kamu tahu seberapa serius masalahnya besok malam." Rachel Garrett mewakili keluarga Garrett, keluarga kaya di Anhemia. Setelah itu, James ribuan kali mengingatkan Nathan dan Kirana, baru membiarkan mereka pergi. Keesokan harinya, orang tua Felicia, Neil Parsons dan Rachel Garrett, datang ke Anhemia. Mereka menginap di Hotel Marriott. Makan malam juga diadakan di hotel ini. Satu malam di Hotel Marriott seharga beberapa juta dolar, dan untuk Presidential Suite setidaknya 70 atau 80 juta dolar. Standar Rachel Garrett dan Neil Parsons adalah mereka harus tinggal di kamar Presiden Suite di Hotel Bintang 5. Setelah mengetahui harganya, James dan istrinya sakit hati. Satu malam adalah gaji Amanda selama 3 bulan. Sesampai di ruang VVIP lantai 2 hotel, ada 4 orang yang duduk di dalam. Selain keluarga Felicia, ada juga seorang pria. Nathan sekilas melihat Felicia cemberut. Melihat mereka datang, Felicia segera berlari, "Kakak, kamu akhirnya di sini." Neil Parsons, Rachel Garrett dan pria itu berdiri. Neil Parsons tegas dan tenang, terlihat bermartabat. Rachel Garrett mengenakan pakaian mewah, memancarkan aura bangsawan dari dalam keluar. Ditambah dengan perawatan yang baik, terlihat seperti artis, berkilau seperti mutiara. Pria itu tinggi dan tegap, otot-ototnya kencang, dan hampir mengoyak pakaiannya. Nathan melihat sekilas bahwa pria itu adalah seorang prajurit. Setelah salam hangat dari kedua belah pihak, James dan yang lainnya duduk dengan hati-hati. Felicia duduk di antara Nathan dan Kirana, seolah menghindari pria itu. Begitu aura Rachel Garrett keluar, James tidak berani mengatakan apapun. Mata Amanda tertuju pada pria itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kak, siapa anak ini?" Rachel Garrett tersenyum dan berkata dengan puas, "Amanda, ini Owen Baukhan, putra teman baik kakakmu. Anak ini luar biasa. Dia bertugas sebagai prajurit di zona perang selatan, dan hanya dalam 3 tahun dia mendapat nilai terbaik dalam 10 penilaian pasukan pengintai. Kali ini, dia kebetulan datang ke Anhemia untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan untuk tentara khusus yang dilatih oleh Jenderal Kirin. Di masa depan, dia akan menjadi raja prajurit." Nathan bertanya-tanya, "Bukankah ini prajurit yang dipindahkan Kirin untuk pelatihan khusus?"
Benar juga, para prajurit pasti bangga berpartisipasi dalam kamp pelatihan pasukan khusus Kirin. Owen Baokhan dengan bangga membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya, tampak seperti dia tak terkalahkan. Owen Baokhan juga dengan sopan menyapa Amanda dan yang lainnya. Ketika matanya melihat Kirana, tersirat kebejatan di matanya. Kedua adik kakak cantik bagai aroma surgawi. Paman dan Bibi, Kak Kirana, jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, jangan ragu untuk mencariku, aku pasti bisa menyelesaikannya. Kata Owen Baokhan. Neil Parsons mengangguk setuju, anak ini sangat cakap, dan dia pasti akan menjadi pemimpin militer di masa depan. Rachel Garrett tersenyum dan berkata, orang yang kupilih mana mungkin tidak bagus. Dia berpartisipasi dalam kamp pelatihan pasukan khusus Jenderal Perang Kirin kali ini, berarti dia adalah orang Jenderal Perang Kirin. Apakah Anda tahu siapa Jenderal Perang Kirin itu? James segera berkata, Raja Kirin adalah orang kepercayaan dekat Dewa Perang Kunlun, Jenderal tertinggi dari 9 zona perang. Yah, sepertinya keluarga kalian punya sedikit pengetahuan. Owen Baokhan akan menjadi bawahan Dewa Perang Kunlun di masa depan. Bayangkan bagaimana masa depannya. Rachel Garrett bertanya. James dan Amanda memelototi Nathan, menggelengkan kepala sambil menghela nafas, dan berkata sambil tersenyum, masa depan tidak terbatas. Mengapa perbedaannya begitu besar? Jangan dibandingkan dengan menantumu. Neil Parsons tersenyum. Wajah James berubah dan dia berkata, lupakan menantuku, dia bukan apa-apa. Ayah, paman, kalian omong kosong. Kakak iparku jelas sangat hebat. Felicia melambaikan kepalan tangannya dan menatap Nathan dengan kagum. Ketika Owen Baokhan melihatnya, ledakan kemarahan melonjak di hatinya. Dia selalu menyukai Felicia, dan Rachel Garrett memilihnya sebagai menantunya. Tapi Felicia tidak menghiraukannya sama sekali, bahkan dia tidak pernah tersenyum padanya. Sekarang dia memuja sampah yang baru saja keluar dari penjara, bagaimana mungkin dia tidak marah? Felicia, apakah kamu telah ditipu olehnya? 6 tahun lalu memang lumayan, tapi sekarang dia tidak punya apa-apa. Neil Parsons berkata tanpa mempedulikan orang lain. Ya, bagaimana Nathan dan Owen bisa dibandingkan? James dan Amanda tertawa. Felicia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Nathan. Adegan akrab keduanya di bawah meja terlihat oleh Owen Baokhan. Owen Baokhan menggertakkan giginya dengan marah dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Setelah dia tenang, dia tersenyum dan berkata, Paman Neil, Bibi Rachel lusa akan diadakan upacara pembukaan kamp pelatihan tentara khusus kami. Aku ingin mengundang Anda untuk berkunjung. Jika Anda beruntung, Anda bisa berkenalan dengan Jenderal Kirin. Upacara pembukaan kamp pelatihan Kirin mengizinkan para prajurit untuk membawa anggota keluarga mereka untuk berpartisipasi. Awalnya Owen Baokhan ingin membawa orang tuanya. Tapi dia memberi kesempatan ke Neil Parsons dan Rachel Garrett. Belum lama ini aku mendapat berita bahwa Panglima dari 9 zona perang, Dewa Perang Kunlun, juga akan berpartisipasi dalam upacara pelatihan ini. Kesempatan untuk mengenal Dewa Perang Kunlun kecil, tetapi jika Anda dapat melihat kehormatan Dewa Perang Kunlun, tidak akan ada penyesalan lagi dalam hidup ini. Owen Baokhan menantikannya. Sejak dia menjadi seorang prajurit, dia telah menganggap Dewa Perang Kunlun dan 5 Raja Perang sebagai idolanya. Itu adalah keinginan terbesarnya untuk bertemu orang-orang ini. Sekarang keinginan itu akan menjadi kenyataan, mana mungkin tidak antusias. Apakah ini benar? Aku tidak hanya bisa melihat Jenderal Kirin, tetapi juga Dewa Perang pelindung Neslandia kita. Neil Parsons dan Rachel Garrett hampir berdiri karena kegirangan. Ya,
Ditetapkan bahwa setiap prajurit dapat membawa hingga 3 orang untuk berpartisipasi dalam upacara pelatihan. Felicia juga bisa pergi. Owen Baukhan tidak lupa menatap Felicia. Oke, kalau begitu kita pasti akan pergi. Bagus. Bagaimana jika aku beruntung bertemu dengan Dewa Perang Kunlun? Di masa depan, di keluarga Gareth aku akan bisa berjalan tegap. Rahel Gareth mulai berfantasi adegan dia bertemu Dewa Perang Kunlun. Aku sangat iri. Jangankan kehidupan ini, mungkin di kehidupan selanjutnya juga tidak punya kesempatan begini. James dan Amanda iri. Mereka juga ingin ketemu sosok legendaris ini. Kirana tidak merasakan apa-apa. Rahel Gareth berkata dengan arogan, Amanda, ini kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, upacara pelatihan semacam ini tidak boleh dihadiri oleh sembarang orang. Pada saat ini, Nathan tiba-tiba tersenyum dan berkata, bukankah hanya upacara pelatihan? Kita bisa berpartisipasi jika kita mau. Ketika Nathan mengucapkan kata-kata ini, semua terdiam. Semua orang menatapnya. Bahkan Kirana mengerutkan kening. Masalah Nathan membual tidak dapat diubah. Owen Baukhan tiba-tiba tertawa, hahaha. Apa yang kamu katakan? Kamu dapat berpartisipasi dalam upacara pelatihan jika kamu mau. Itu benar-benar membuatku tertawa. Apa kamu tahu siapa orang-orang yang berpartisipasi dalam kamp pelatihan kali ini? Hanya 10 orang terbaik dari setiap zona perang yang dapat berpartisipasi. Kamu bukan apa-apa, ingin berpartisipasi. Nathan tersenyum, ya, seseorang mengundangku untuk berpartisipasi. Dapat dikatakan bahwa tanpa saya, upacara pelatihan ini tidak dapat dilakukan. Ekspresi Neil Parsons dan Rahel Gareth berubah drastis, dan mereka menatap Nathan dengan marah. Wajah James dan Amanda menjadi gelap. Kirana menundukkan kepalanya, berharap dia bisa menemukan celah untuk bersembunyi. Dia semakin keterlaluan. Upacara pelatihan tidak dapat dilakukan tanpa dia. Jangankan orang lain, Kirana saja tidak percaya. Bahkan Felicia merasa bahwa Nathan sedikit berlebihan. Dia malu untuk Nathan. Owen Baukhan tertawa dan berkata, lucu sekali, tidak bisa dilakukan tanpamu. Apakah kamu pikir kamu adalah Dewa Perang Kunlun atau Jenderal Kirin? Rahel Gareth memandang Amanda dan istrinya dengan angkuh, Amanda, James, keluargamu benar-benar mengkhawatirkan. Aku sangat malu untukmu. James benar-benar akan meledak karena marah, dia berkata dengan marah, apa yang ku katakan tadi malam. Bukankah aku memberitahumu jangan membual? Kamu tidak mendengarku. Jika tahu begini aku tidak akan membawamu ke sini, selalu melakukan sesuatu yang memalukan. Amanda menatap tajam ke arah Nathan. Nathan mencibir, terserah kalian mau berkata apa, aku akan pergi ke upacara pelatihan. Brak. Neil Parsons memukul meja dengan keras, dan berkata dengan marah, apakah seperti itu menantumu, James? Apakah masih orang tua di matanya? Rahel Gareth juga sangat marah, bila menantumu sangat baik, tidak perlu makan makanan ini. Keluargamu memiliki status tinggi, dan kami tidak mampu membelinya. Pergi, jangan makan. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Bubar. James dan Amanda ketakutan. Awalnya, ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga Amanda. Biarkan kakak dan ipar membantu sedikit. Tanpa diduga, Nathan menghancurkan semuanya. Wajah mereka dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Felicia, bujuk orang tuamu agar tidak marah. Malam ini salah kami. Bila orang tuamu sudah tidak marah, kami akan meminta maaf secara khusus. Harapan mereka disematkan pada Felicia. Baik, serahkan padaku.
Felicia melirik Nathan dengan tatapan rumit. Owen Baukhan bersandar di pintu, memandang Nathan dan mencibir, "Aku berharap bisa melihat Anda di upacara pelatihan lusa." Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.